Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kuasa-Mu melingkupi kami sepanjang hari ini. Kebenaran-Mu menolong kami dalam kami beraktivitas. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kekuatan-Mu untuk kami dapat melayani Engkau, bahkan menjadi saksi bagi orang-orang lain dimanapun kami berada. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami sepanjang hari ini. Biarlah kami selalu berada dalam damai sejahtera Allah dan sukacitanya yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Dikatakan bahwa tema ini berjudul hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik dan orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diselamatkan, telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah manusia yang patutnya bersyukur karena kemurahan Tuhan. Karena kasih Tuhan kita beroleh pembenaran. Dalam kitab Roma ini Paulus membuka kitab Roma dengan kalimat bahwa kita dibenarkan oleh iman atau dari iman kepada iman. Kenapa kita patut bersyukur pada Tuhan? Karena kita dibenarkan karena iman yang memberikan kita damai sejahtera. Jadi dalam pasal yang tadi dikatakan bahwa seharusnya kita dapat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Ya, kita mempunyai hidup yang di dalam damai sejahtera dikatakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membenarkan hidup kita dan kita orang-orang yang berdosa sudah diselamatkan oleh Dia. Itu bukan karena kuasa kita, itu bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena pembenaran oleh Allah. Iman itu bukan kata benda, bukan sesuatu yang pasif, tetapi satu kata kerja yang aktif. Ada perbuatan, ada tindakan yang menunjukkan iman itu. Iman bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kepada Allah. Ya, jadi kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Tanpa adanya iman, maka mungkin hidup kita akan sia-sia. Kita tidak tahu kemana arah dan tujuan hidup kita. Tapi oleh karena iman, kita dikuatkan. Iman tidak hanya berbicara tentang keselamatan, tapi juga karya-karya Allah di dalam hidup kita. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah, maka hidup kita akan damai sejahtera. Kita tidak takut menghadapi apapun. Ada permasalahan apapun, kita tetap survive, kita tetap tenang. Karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan ada di sana. Kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita ketika kita diuji. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dibilang firman Tuhan. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ia mengalami sengsara dan penderitaan. Bagaimana mungkin kita mau menolak untuk tidak turut serta mengambil bagian dalam kesengsaraan? Bukan berarti kita akan hidup terus sengsara, tidak. Maksudnya dalam memikul salib, dalam menyangkal diri, itulah yang kita lakukan untuk dapat terus memegang iman kita.
Kita hanya perlu bersyukur kepada Dia yang telah berkorban bagi kita. Bayangkan bagaimana jika kita harus mengorbankan diri. Pasti itu sangat sulit bagi kita. Jadi kita bersyukur ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itu karena kemurahan-Nya yang luar biasa bagi kita. Dikatakan ketika kita dibenarkan itu bukan hasil usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia daripada Allah. Ya, di ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adakah orang yang bersalah, kita sudah dipenjara, tetapi tiba-tiba ada perintah bahwa kita mendapatkan kebebasan? Mengapa? Karena ada seorang yang menjamin kita, orang yang menolong kita untuk kita dibenarkan. Apakah kita orang yang tidak tahu rasa berterima kasih? Saya rasa semua diberikan akal untuk dapat berterima kasih kepada Tuhan ya. Jadi hari ini mari kita bersyukur karena Allah sudah menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu kita harus menaruh iman kita kepada Tuhan dan terus menggantungkannya di dalam Tuhan. Di dalam iman kita bisa melihat kasih Allah yang besar. Di dalam iman kita bisa melihat karya Yesus yang luar biasa. Ya, jadi kita dibenarkan sekali lagi oleh kasih karunia, bukan dari perbuatan kita. Iman kita tidak menjadikan kita lebih baik ataupun lebih saleh, tidak, tetapi karena kasih karunia Allah lah yang membenarkan kita. Artinya bahwa kita ini bukan orang yang baik, tapi juga bukan orang yang benar, melainkan orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus di dalam kematiannya. Jadi kita patut bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi hari ini berbicara tentang dibenarkan karena iman. Kita harusnya bersyukur ya, dalam keadaan kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah. Jadi hari ini kita lalui dengan ucapan syukur, dengan berlaku baik seperti Kristus melayani kepada orang-orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia-Mu menolong kami, membimbing kami sepanjang hari ini. Kami diberkati, kami selalu disertai, dan kami mau untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Kami bersyukur karena kami sudah dibenarkan. Kami berterima kasih karena kami sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu, apapun yang kami perbuat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.